Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, BP Tapera akan mengusulkan kredit usaha rakyat dari Danantara sebesar 130 triliun rupiah kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti dukungan pembiayaan program 3 juta rumah. Data tersebut merupakan tahap awal dalam menguji skema likuiditas yang menjadi bagian dari kurs sektor perumahan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera akan mengusulkan kredit usaha rakyat atau KUR dari BPI Danantara sebesar 130 triliun rupiah kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah ini untuk menindaklanjuti komitmen BPI Danantara terhadap dukungan pembiayaan program 3 juta rumah. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudianugroho, dana sebesar 130 triliun rupiah tersebut merupakan tahap awal dalam menguji skema likuiditas yang menjadi bagian dari KUR sektor perumahan. Heru menyebut selama ini KUR termasuk ke dalam pembiayaan yang produktif karena disalurkan ke sektor perumahan seperti KUR untuk pengembangan homestay hingga pengembangan usaha kos-kosan. Namun KUR dari sisi permintaan masih bersifat konsumtif, oleh karena itu pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait ini. Jadi disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan 130 triliun itu adalah eksersis awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya, dari KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite KUR yang dimiliki oleh Kemenko Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan di mendukung sektor perumahan atau perumahan. Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah telah membentuk working group lintas sektor guna merumuskan produk pembiayaan, skema teknis, serta menyiapkan opsi penyesuaian regulasi jika diperlukan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan IKN fase kedua bakal mulai dilakukan pada akhir Juni 2025. Otorita IKN meminta semua pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan IKN fase kedua bakal mulai dilakukan pada akhir Juni 2025. Hal tersebut ditandai dengan gelaran pre-construction meeting yang menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dalam keterangan resminya, Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono menyebut pre-construction meeting diselenggarakan untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Dalam pre-construction meeting juga ditekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, berkelanjutan lingkungan, dan estetika. Seluruh pihak diminta agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel. Basuki juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian atau sempadan sungai, memperhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja. Mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar 6 bulan hingga Desember. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengajak generasi muda untuk mencintai produk dalam negeri melalui gerakan Kamis Pakai Lokal atau Gaspol. Penggunaan produk dalam negeri ini diharapkan bisa mendorong produk industri UMKM dan perputaran ekonomi di dalam negeri. Kementerian Perdagangan mengajak generasi muda untuk semakin mencintai produk buatan dalam negeri melalui gerakan Kamis Pakai Lokal atau Gaspol. Upaya tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menumbuhkan budaya bangga membeli dan membela produk lokal.
Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, dengan penggunaan produk dalam negeri diharapkan bisa memicu dan mendorong pelaku UMKM untuk terus berproduksi, sehingga perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau produk punya daya saing, konsumen di dalam negeri yang besar ini bisa tercukupi, ia disuplai dari industri dalam negeri termasuk para UMKM kita. Dengan demikian antara produsen, konsumen semua berjalan, maka sistem ekonomi kita berjalan, kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan ekonomi terus berkembang dengan baik. Selain mendorong penggunaan produk dalam negeri, kementerian juga memberikan apresiasi kepada generasi muda yang tidak hanya menjadi konsumen produk dalam negeri, namun juga menjadi produsen produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dari produk luar negeri. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, IDX Channel. Pemirsa, Asosiasi Industri Minuman Ringan menyambut baik langkah pemerintah untuk menunda pengenaan cukai bagi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Asrim juga menilai pengenaan cukai bagi MBDK dengan alasan pencegahan penyakit menjadi tidak relevan. Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM menyambut baik langkah pemerintah untuk menunda penerapan pemberlakuan cukai bagi produk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. ASRIM menilai keputusan tersebut menjadi angin segar bagi industri minuman ringan yang saat ini tengah berupaya mempertahankan proyeksi pertumbuhan industri. Ketua Umum ASRIM Triyono Priyo Susilo menyebut saat ini industri minuman ringan masih tertekan akibat pelemahan daya beli di masyarakat. Karena itu Triyono menyebut keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberlakuan cukai bagi MBDK pada tahun ini merupakan langkah yang tepat. Karena keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Triyono juga menyebut alasan pemerintah selama ini yang berencana memberlakukan pengenaan cukai bagi MBDK merupakan dalih yang kurang tepat. Hal itu karena dampak negatif konsumsi minuman ringan dalam peningkatan jumlah penderita penyakit sangatlah minim. Namun demikian, Triyono mengaku asosiasi industri siap untuk memberi masukan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kontribusi industri minuman ringan untuk pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kami melihat ini bukan menjadi kebijakan sangat yang tepat, sehingga tentunya putusan yang diambil oleh pemerintah untuk menunda ataupun tidak menerapkan cukai tahun ini adalah putusan yang sangat tepat. Tapi tentunya ke depannya kami lebih melihat juga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong pola konsumsi yang lebih sehat. Tapi mungkin tidak dengan kebijakan cukai misalnya, tapi mungkin kebijakan-kebijakan yang lain yang mungkin kita bisa bekerja sama. Apakah itu dengan edukasi publik ataupun reformulasi dan lain sebagainya. Sebelumnya, keputusan penundaan pengenaan cukai MBDK pada tahun ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama. Namun demikian, Kemenkyu mengatakan tetap melihat peluang penerapan cukai MBDK di tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Perluasan akses ekspor ke negara Uni Eropa semakin terbuka pasca Rusia mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Demi mempercepat akses pasar ekspor dan produktivitas komoditas unggulan Indonesia, diperlukan sebuah upaya optimalisasi kolaborasi antar lembaga. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai potensi akses pasar ekspor komoditas Indonesia sangat besar di kawasan negara-negara Uni Eropa. Untuk itu, GAPKI bersama Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemandirian ekonomi petani sawit. Di mana nota kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produktivitas industri kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI Edi Martono menegaskan kesepakatan ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. GAPKI menilai keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menekankan, kemitraan yang terjalin bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional, di mana sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan petani sawit terhadap industri. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga ini diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi pelaku usaha dan peran petani dalam bersinergi secara setara untuk memperbaiki masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.